Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujadid Badan Gibraltar. Saya dari kelas Teknik Elektro Unjani angkatan tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai broadband networks. Pengertian broadband network sendiri yaitu broadband network sering diartikan sebagai bagian jaringan atau service internet dengan kemampuan yang memiliki kecepatan transfer yang tinggi dan memiliki jalur transfer yang lebar. Biasanya broadband network digunakan di kawasan perumahan, sekolahan, dan di tempat umum. Teknologi broadband di berbagai tempat yang biasa dipakai adalah DSL dan diikuti dengan modem kabel. Teknologi yang lebih baru untuk jalur telepon twisted pair seperti VDSL dan juga hubungan optik fiber. Sedangkan untuk wilayah yang tidak dicakupi layanan kabel, maka akan dipasang jaringan Wi-Fi. Nah, sejarah singkat mengenai broadband. Dirunut ke belakang, sejarah broadband bergerak mulai dari ditemukannya kabel serat optik pada tahun 1950, di mana sebelumnya kebutuhan komunikasi data belum dibutuhkan dalam kecepatan tinggi. Baru pada 1990-an muncul kebutuhan yang besar terhadap transfer data kecepatan tinggi dan era broadband mulai. Saat itu andalannya lebih pada kabel serat optik. Nah, pada tahun 1999, perkembangan transfer data kapasitas besar dan kecepatan tinggi mulai banyak digunakan. Utamanya dengan maraknya layanan TV kabel yang membutuhkan kabel modem. Saat itu tak kurang dari 1,5 juta pelanggan TV kabel, semakin menyemarakan era baru broadband. Perkembangan ke depan tampaknya tak lagi terjebak dalam mempertentangkan antara DSL dengan kabel modem atau fixed line versus wireless. Meski perkembangan nirkabel menuju layanan 3G atau 4G juga tak kalah serunya, saat ini ke depan tampaknya akan ada banyak pilihan, mulai dari sambungan kabel hingga nirkabel, mulai dari ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2, Ethernet hingga Wi-Fi 2000 hingga Wi-Fi 802.16 WiMAX dan FTTH atau Fiber to the Home atau FTTB, Fiber to the Building. Nantinya juga akan berkembang MBWA atau Mobile Broadband Wireless Access. Pendekatan campuran yang memadukan beberapa kapabilitas oleh John Giamatteo, Presiden Nortel Network Asia, disebut sebagai Ultra Broadband. Ini merupakan pendekatan yang logis untuk melayani beragam kebutuhan terhadap broadband. Ultra Broadband merujuk pada berbagai kombinasi kebutuhan penyediaan layanan. Nah, teknologi wireline adalah media transmisi yang menggunakan kabel sebagai perantara antara pengirim dan penerima. Nah, jenis wireline sendiri terdiri dari 3, yaitu kabel terpilin, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Nah, untuk XDSL adalah istilah untuk menyebut semua tipe teknologi di digital subscriber lines. Dua jenis utama adalah ADSL dan SDSL. Dua jenis lainnya adalah High Data Rate DSL atau sering disebut HDSL dan Very High DSL atau VDSL. Teknologi XDSL termasuk teknologi VoIP atau Voice over IP yang sedang tren dikembangkan. Awalnya tujuan dari penggunaan teknologi XDSL adalah untuk video on demand atau VOD dan TVI interaktif atau ITV. Dengan hadirnya World Wide Web atau yang sering kita lihat di website yaitu www, kebutuhan baru akan bandwidth untuk akses internet
sekarang dirasakan sebagai satu dari kebutuhan utama untuk menggunakan teknologi XDSL. XDSL menawarkan kapasitas yang lebih tinggi sampai 30 megabit per second untuk downstream traffic dan dari 32 kbps kilobyte per second sampai lebih 1 mbps atau megabyte per second untuk upstream traffic. Implementasi XDSL bisa menjadi salah satu alternatif teknologi jaringan akses untuk memenuhi data high bandwidth. Teknologi ini merupakan teknologi modem yang menggunakan line telepon atau twisted pair existing untuk mengirimkan data high bandwidth seperti multimedia dan video ke pelanggan. Nah, alasan penggunaan teknologi XDSL terdiri ada beberapa, yaitu XDSL mempunyai bitrate yang tinggi atau symmetric and asymmetric. Yang kedua yaitu XDSL melayani multimedia akses seperti suara, data, video secara simultan. Nah, untuk yang ketiga yaitu XDSL menggunakan aplikasi mode IP dan ATM. Yang keempat yaitu XDSL memanfaatkan jaringan tembaga atau saluran telepon existing atau yang telah terpasang. Nah, yang kelima yaitu XDSL mudah dipasang dan langsung dapat dipakai. Nah, yang terakhir yaitu XDSL mudah diinstalasi. Nah, keunggulan XDSL sendiri yaitu menggunakan infrastruktur kabel pair existing. Yang kedua yaitu pelayanan dapat seketika diberikan kepada setiap pelanggan yang telah mempunyai sambungan telepon baik perumahan maupun bisnis atau perkantoran. Tidak perlu mengupgrade sentral seperti layanan ISDN karena trafik DSL tidak masuk ke sentral. Yang keempat yaitu layanan baru yang diberikan tidak mengganggu layanan telepon existing atau ADSL. Dan yang terakhir yaitu mampu memberikan kanal akses digital kecepatan tinggi secara dedicated untuk setiap pelanggan. Nah, ini untuk konfigurasi dari XDSL tadi. Nah, ini dari internet, dia menyambung ke router, itu disambungkan untuk penyambungnya dari router ke DSLAM yaitu Brace. Di sini untuk router Brace DSLAM termasuk dalam region or access network, dan dari DSLAM membagikan ke masing-masing user penerima, yaitu seperti terdiri dari 3 ini user penerimanya. Nah, untuk ADSL yaitu merupakan singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line, yaitu suatu bentuk teknologi pada komunikasi data yang dapat mentransmisikan data dengan cepat yang tinggi melalui kabel tembaga telepon dan memiliki sifat asimetrik. Sifat asimetrik maksudnya bahwa data ditransferkan dengan kecepatan berbeda dari satu sisi ke sisi lainnya. Teknologi ADSL dapat mengirimkan data dengan kecepatan tinggi antara 1,5 Mbps sampai dengan 8 Mbps untuk arah dari sentral ke pelanggan atau disebut dengan downstream, dan 16 kbps sampai dengan 640 kilobyte per second untuk arah pelanggan ke sentral atau disebut dengan upstream. Fungsi dari ADSL yaitu suatu teknologi dalam komunikasi data yang digunakan untuk mentransfer data dan dapat digunakan untuk keperluan internet yang secara fisik menggunakan line telepon. Nah, ini untuk konfigurasi dari ADSL sendiri, yaitu bisa menggunakan PC atau komputer dan telepon. Dari situ nanti dihubungkan dulu, jika menggunakan komputer dihubungkan dengan modem terlebih dahulu, lalu dikirimkan ke splitter menghubungkan ke ISP ke internet. Kelebihan ADSL yaitu memiliki pembagian frekuensi menjadi 2 macam, diantaranya frekuensi tinggi untuk menghantarkan data dan frekuensi rendah untuk menghantarkan suara maupun fax. Selanjutnya itu untuk di Indonesia, pelanggan yang menggunakan Speedy, maka ADSL membuat
kegiatan berinternet menjadi lebih hemat, sehingga dapat melakukan akses internet tanpa mengkhawatirkan tagihan yang terlalu mahal. Layanan komunikasi yang selanjutnya itu ya, layanan komunikasi antara data dan suara diberikan melalui dua kanal yang memang terpisah tetapi tetap pada satu kabel yang sama. Selanjutnya itu koneksi ADSL selalu tersambung dengan internet setiap saat dan telepon tetap dapat digunakan kapan saja. Yang terakhir itu dan kecepatan internet yang selalu stabil. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu jarak dapat berpengaruh pada kecepatan pengiriman data. Semakin jauh jarak antara modem dengan komputer atau saluran telepon dengan gardu telepon, maka akan berpengaruh pada kecepatan dalam mengakses internet. Yang selanjutnya itu adanya bridge tape yang merupakan kabel tidak berada pada jalur langsung antara pelanggan dengan CO atau center office. Jadi bridge tape dapat menimbulkan noise yang nantinya dapat mengganggu kinerja dari ADSL. Yang ketiga yaitu kecepatan koneksi modem ADSL hingga saat ini masih sangat tergantung dengan tiang telepon atau DSLAM. Dan tidak semua sistem operasi komputer dapat menggunakan ADSL. Nah, ini macam-macam dari FTTX, yaitu terdiri dari FTTP yaitu atau Fiber to the Premises, ada FTTH Fiber to the Home, ada FTTB yaitu Fiber to the Building, Business or Basement, ada FTTB Fiber to the Distribution Point, ada FTTN atau FTTLA Fiber to the Node, Neighborhood or Last Amplifier, dan yang terakhir itu ada FTTC or FTTK Fiber to the Curb, Close or Cabinet. Untuk FTTP sendiri yaitu koneksi data berbasis kabel serat optik ke tempat pelanggan. Untuk FTTH koneksi data berbasis serat optik yang mencapai rumah pelanggan, biasanya dalam bentuk kotak yang dipasang di dinding luar rumah. Untuk FTTB optik berbasis serat koneksi data untuk mencapai gedung. Untuk FTTDP koneksi data berbasis serat optik yang hanya mencapai kotak distribusi yang terletak beberapa meter dari rumah pelanggan atau bangunan. Untuk FTTN yaitu koneksi data berbasis serat optik hanya ke titik distribusi, biasanya terletak di samping jalan. Untuk FTTC, koneksi data berbasis serat optik untuk panel distribusi dalam bentuk lemari kecil di pinggir jalan atau panel-panel kecil yang suka ada di tiang listrik. Nah, ini konfigurasi antara perbedaan konfigurasi untuk FTTN, FTTC, FTTB, dan FTTH arsitekturnya seperti apa. Nah, ini untuk garis yang diwarna birukan ini optical fibers. Nah, ini jarak antara optic fiber terhadap metallic kabel. Itu ada jaraknya. Ini ada 1000, yang pertama itu untuk FTTN lebih dari 1000 feet atau kaki ya, atau 300 meter. Nah, untuk FTTC sendiri untuk jangka dari koneksi antara optical fiber terhadap metallic kabel sampai ke user itu kurang dari 1000 feet, yaitu semakin kecil jaraknya dibandingkan dengan FTTN sendiri, yaitu kurang dari 1000 feet atau kurang dari 300 meter. Nah, untuk FTTB sendiri itu sudah mendekati terhadap user ya. Berikut pun dengan FTTH sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Hybrid Fiber Coax atau HFC yang sering kita kenal.
HFC mengacu pada jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan serat optik dan kabel Ethernet yang telah dimanfaatkan secara global oleh operator TV kabel sejak awal 1990-an. HFC juga disebut generasi kedua sistem CATV yang menggunakan kabel fiber optik untuk sistem distribusi heat end dan pengumpan dan membujuk untuk koneksi akhir pelanggan. Sistem HFC terutama digunakan untuk pengiriman video teleponi, voice teleponi, data, dan layanan interaktif lainnya melalui kabel koaksial dan serat optik. Nah, untuk wireless LAN atau Wireless Local Area Network atau yang sering disebut dengan WLAN adalah hubungan antara komputer yang satu dengan komputer atau peripheral lainnya dengan mempergunakan sedikit kabel. Jaringan komputer tersebut mempergunakan gelombang radio sebagai media transmisi datanya. Informasi atau data ditransfer dari satu komputer ke komputer lain menggunakan gelombang radio. Untuk WLAN sering disebut sebagai jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Nah, karena jaringan wireless mempergunakan frekuensi, maka frekuensi yang dialokasikan diberi standarisasi sebagai berikut. Nah, ini untuk allocated frequency dari standar WLAN sendiri. Di sini ada UMTS, overwidth CDMA. Untuk frekuensinya 850 MHz, 1,9, 1,9 per 2,1, dan 1,7 atau 2,1 GHz. Dan spektrumnya sendiri tipenya yaitu Landsys atau seluler, PCS, 3G, AWS. Nah, selanjutnya untuk detailnya bisa di browsing ya. Di sini ada detailnya lebih lanjut untuk standarisasi dari WLAN sendiri. Ada 802.16e, ada 802.11a. Di sini ada frekuensi masing-masing yang udah disebutkan dalam standar WLAN sendiri yang ditetapkan oleh standarisasi internasional. Nah, untuk konfigurasi dan arsitektur WLAN sendiri, ini untuk konfigurasinya sebenarnya ada STA1, ada STA3, dan STA2 untuk ad hoc. Dan client server yaitu ternyata ada AP yang membagi kepada STA1, STA3, dan STA2, dan itu sifatnya saling timbal balik terhadap AP. Nah, ini untuk arsitektur jaringan WLAN, arsitektur konfigurasi dari WLAN sendiri. Ini ada router, ada akses populer untuk menyambungkan ke masing-masing user. Ada user A, B, C, dan D. Nah, untuk kelebihan wireless LAN dibandingkan wired LAN, wireless LAN kelebihannya itu yang pertama, jaringan yang digunakan dapat menembus penghalang atau tetapi jaringan jadi buruk. Itu agak gangguan kalau misalnya kita menggunakan seperti internet yang kita gunakan di handphone kita masing-masing. Simple dan mudah. Yang ketiga, dapat dipakai dari kejauhan. Yang keempat, tidak mudah rusak. Dan yang terakhir yaitu pembangunan jaringan yang cepat. Untuk wireless LAN ya lebih ke manual seperti kita menggunakan fiber optik seperti kabel-kabel lainnya. Yaitu yang pertama, memiliki kecepatan mengirim lebih cepat, kondisi jaringan lebih stabil, harga lebih terjangkau dari wireless, lebih compatible dengan banyak alat elektronik. Yang terakhir, tahan terhadap petir, bisa lebih stabil dibandingkan wireless. Nah, untuk selanjutnya itu hotspot. Hotspot adalah istilah untuk suatu area di mana user atau orang dapat mengakses jaringan internet asalkan menggunakan PC, laptop, atau perangkat lainnya yang memiliki fitur berupa Wi-Fi atau wireless fidelity sehingga bisa mengakses internet tanpa media kabel. Adapun fungsi hotspot yaitu agar kalian dapat
mengakses internet seperti browsing, saling mengirim email, chatting, transaksi bank, download, dan lain-lain sebagainya. Untuk jenis-jenis hotspot sendiri terdiri dari 3, yaitu free hotspot, dan kedua hotspot berbayar, yang ketiga yaitu hotspot berbayar ke operator WiFi hotspot. Nah, untuk selanjutnya itu ada WiMAX atau World Wide Interoperability for Microwave atau Microwave Access, yaitu sering disebut dengan WiMAX. Merupakan standar industri yang bertugas menginterkoneksikan berbagai standar teknis yang bersifat global menjadi satu kesatuan. WiMAX dan Wi-Fi dibedakan berdasarkan standar teknik yang bergabung di dalamnya. Wi-Fi menggabungkan standar IEEE 802.1.11 dengan ETSI Hyperlink yang merupakan standar teknis yang cocok untuk keperluan LAN. Sedangkan WiMAX merupakan penggabungan antara standar IEEE 802.16 dengan ETSI Hyperlink. Standar keluaran IEEE banyak digunakan secara luas di daerah asalnya, yaitu Eropa dan sekitarnya. Untuk dapat membuat teknologi ini digunakan secara global, maka diciptakan WiMAX. Kelebihan WiMAX sendiri terdiri ada beberapa macam, yaitu diantaranya akses cepat broadband. Yang kedua, pembangunan infrastrukturnya jauh lebih cepat dan lebih murah ketimbang akses broadband. Yang ketiga, area jangkauannya lebih luas daripada akses broadband lainnya dikarenakan WiMAX dapat mengisi celah broadband yang selama ini tidak terjangkau oleh teknologi kabel dan DSL atau digital subscriber line. Nah, untuk yang keempat, WiMAX akan menjadi pelengkap sekaligus sebagai penantang baru terutama terhadap teknologi wireless sekarang. Dan yang kelima, target pasar baru bagi perusahaan yang menggeluti di bidang nirkabel. Yang terakhir ada para produsen mikroelektronik akan mendapatkan lahan baru untuk dikerjakan. Untuk standar dari WiMAX sendiri yang dibentuk oleh standarisasi internasional itu ada 802.16, ada 802.16A, ada 802.16E. Nah, itu perbedaannya ada beberapa di antaranya ada spektrum, itu ada berbagai macam. Untuk 802.16 dia 10 sampai 66 GHz untuk gelombangnya. Nah, untuk 802.16A sendiri 2 sampai 11 GHz. 802.16E dia kurang dari 6 GHz. Nah, configuration-nya untuk 802.16 line of sight, 802.16A non-line of sight, dan 802.16E itu hampir sama dengan 802.16A. Untuk modulation-nya ada QPSK dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada beberapa arsitektur WiMAX untuk rural community. Di sini ada BS, itu base station, untuk menginterkoneksikan ke masing-masing pelanggan user. Nah, yang selanjutnya itu arsitektur WiMAX untuk konektivitas kampus. Ini ada base station-nya, menyambungkan ke masing-masing, misalnya bila di kampus misalnya menggabungkan antara fakultas satu ke fakultas lainnya atau ke rektor dan lain sebagainya, ke gedung rektor. Yang selanjutnya ada arsitektur WiMAX untuk komunikasi lepas pantai, yaitu lebih digunakan untuk interkoneksi komunikasi untuk
penambangan ya di tengah laut atau outsourcing biasa kita sebut di tempat kerja. Nah, yang selanjutnya arsitektur WiMAX untuk keamanan umum. Biasanya kayak untuk ambulans, pemadam kebakaran, dan kepolisian. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk arsitektur WiMAX untuk private network ya. Lanjutkan ke arsitektur WiMAX untuk public network, yaitu dari base station dia membagikan ke beberapa penerima ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.